Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi ini kita masih bisa berkumpul saling silaturahmi di dalam sekolah itu 17 ini, sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan, rezeki, umur panjang, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, anak-anak kita yang soleh dan solehah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah 17, yang terhormat Bapak Bapak Dimas, Bapak Dr. Fadri Arianto, dengan Mas Joko dari PT Pama, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang mungkin itu dewe-dewe banyak, benar? Kita cari ke ibu-ibu dulu nih, nanti saya kasih uang. Kita kembali ke kita sebagai orang tua dulu. Jadi ada nih orang tuanya kerja, bapaknya kerja, mamanya kerja. Ya mungkin ibu sama istri saya juga seorang guru yang kadang-kadang pulang jam 4, kadang-kadang jam 5 oleh karena ada isian rapor gitu kan. Tapi anak itu akan merasa jauh apabila ibu dan bapaknya begitu pulang ke rumah capek, apalagi anak perempuan ini sensitif, dia akan merasa. Pernah nggak kita dengar ucapan kayak gitu? Yang punya yang punya anak pasti dia bilang, mama nggak sayang lagi, benar kan? Jadi ini yang awalnya terjadi bully. Dia berangkat sekolah sedih, akhirnya sering menyendiri. Kawan-kawannya ini ngolok itu dalam arti kata kau bisa unggil main kau di dewean terus. Nah kan itu biasanya. Nah jadi dia terbawa dari alam rumah dulu rupanya bully ini. Kalau saya baca itu bully ini dari alam rumah dulu bisa terbawa bully ini. Yang berikutnya, kenapa bisa terjadi bully? Orang tua yang keras, dikit salah bu, awak bener salah bu. Yang berikutnya itu jadi orang tua yang super keras, anak alam rumah. Yang berikutnya, kenapa bisa dikatakan bully? Oleh karena apa itu bully? Orang yang sering mengganggu atau membuat sedih. Orang yang sering mengganggu. Jadi kita itu orang bully itu kerjaannya cuma mengganggu kok di sini. Tapi berangkat lagi dengan perkembangan yang ada,
apabila kita dekat sama anak, apabila kita terus mantau anak, terus kita berkoordinasi sama guru, sama orang tua, sering berkoordinasi, sering tanya, anak saya gimana bu, anak saya gimana bu, anak saya. Nah, tapi ini ada salah lagi sekarang, zaman sekarang ini. Maaf dikatakan ya, mungkin sama dengan istri saya. Istri saya juga merasa tertekan oleh karena dengar dikit-dikit foto, nanti juga foto. Akhirnya inilah yang ada pembatas bagi orang guru dengan murid. Kenapa pembatas? Pembatas berarti kita mau menegur yang melebihi, memberikan tindakan kepada murid, kita kan merasa takut. Tapi di dalam alamnya murid-murid kita ini, mereka ada bu. Mereka justru mereka yang istilahnya yang cepat. Kalau kita bahasa kita bunga dikit katoin, dapat nol terus katoin. Nah, makanya kan di era sekarang ini enak, mau pinter, mau tidak pinter, begitu yang penting kau rajin tetap naik kan bu. Nah, jadi sebenarnya alam cerita bumi ini kita harus mengawali dari rumah, mengawalinya dari rumah. Kita tidak boleh keras, tapi kita kerasnya memberikan arahan. Jadi apa mental anak ini biar tidak turun. Berikutnya anak-anak ini tidak mau dibeda-bedakan. Sifat anak ini tidak mau dibeda-bedakan. Mungkin ibu-ibu dulu sering melihat anak-anak laki-laki berantem, yang dia main belagu-belaguan itu. Nah, itu awalnya juga bullying. Dia main berantem itu secara tidak langsung dia sudah menerapkan jiwa bullying. Termasuk kita yang orang tua yang megang HP. Sering kita nyinyir di dalam HP, sering kita balas WA nyinyir, bener kan bu? Itu termasuk bully. Sering nyindir, itu termasuk bully. Jadi sebenarnya bully ini perkembangannya luas, bukan hanya memang banyak kerap terjadi di sekolah, tapi di kalangan orang tua bully ini ada di media, ada di elektronik. Sering terjadi bullying di mana? Di grup-grup WA. Sering terjadi bullying ada di grup WA. Jadi pengalaman yang ada, materi yang ada, mungkin mulai sekarang ya kita tidak mau dikatakan jadi pembuli.